Hai, assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin nasi kuning dan ini aku sudah persiapkan bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, ketumbar, merica untuk dihaluskan terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah itu akan aku tumis dengan ditambahkan bumbu aromatik seperti daun salam, lengkuas, dan serai. Sejujurnya lebih enak kalau ditambahkan daun jeruk, tapi kebetulan ada salah satu keluarga kita yang nggak suka aroma daun jeruk yang menyengat. Oke gengs, ini aku tumis bumbunya langsung di tempat aku mengaron berasnya nanti. BTW ini disclaimer, aku nggak tahu ini istilahnya mengaron apa bukan ya gengs. Yang jelas prosesnya seperti ini. Untuk berasnya langsung dicemplungin ke dalam wadah yang tadi aku gunakan untuk menumis bumbunya. Lalu kemudian aku tambahkan air. Airnya ini sampai menutupi bagian nasinya ya guys. Jadi semua nasinya berasnya tertutup seperti ini. Lalu aku kemudian tambahkan santan kara 1 buah saja, atau bisa kalian tambahkan lagi kalau kalian lebih suka yang gurih. Cuma untuk kalau kalian mau pakai santan yang pakai kelapa langsung, kalian gunakan ukurannya seperti ini aja sampai santannya menutupi semua bagian dari berasnya. Lalu kemudian ini aku tambahkan untuk penyedap dan aku tambahkan garam sedikit saja supaya tidak keasinan. Yang penting rasa gurihnya itu masuk dan itu terus diaduk-aduk, jangan sampai kalian tinggalkan ya gengs. Ini sayang banget aku tinggalkan sebentar karena aku bermaksud untuk menchopper cabai yang akan aku gunakan untuk sambal. Jadi ada bagian kerak sedikit di tempat aku mengaron berasnya itu gengs, sayang banget. Tapi tetap aku pastikan bolak-balik aku aduk sih gengs, jadi nggak terlalu parah untuk keraknya. Dan ini kalau airnya sudah menyusut bisa langsung kalian letakkan di panci atau dandang yang sudah kalian persiapkan untuk mengukus nasinya. Sorry banget gengs, tadi kameranya nggak menjangkau bagian aku meletakkan nasi. Aku nggak tahu, kayaknya kesenggol sama aku dan nggak aku benerin. Oke lanjut, ini aku tadi kan sudah menchopper cabai, tomat, lalu kemudian bawang putih. Ini akan aku gunakan untuk bikin sambal terasi. Karena terasinya sudah asin, jadi hanya aku tambahkan micin, nggak aku tambahkan gula atau garam. Ini mau bikin sambal terasi yang simple saja ya gengs, bener-bener sambal terasi, jadinya nggak aku tambahkan garam dan gula. Tapi ternyata setelah aku cicipin ini mantul. Oke lah, untuk perpaduan dengan nasi kuningnya nanti tinggal aku tumis-tumis saja sampai setidaknya airnya ini menyusut, karena tadi aku tambahkan sedikit air. Oke, ini sambalnya sudah menyusut. Bagian pertama dari nasi kuning ini sudah selesai. Akan aku pindahkan ke mangkok supaya nanti lebih mudah, karena wajahnya juga akan aku gunakan untuk memasak yang lain gengs. Selanjutnya aku persiapkan lagi ini penggorengan agak besar karena aku akan menggoreng tempe yang sudah aku iris kecil-kecil, akan aku gunakan untuk kering tempe nanti gengs. Oke, ini ternyata nggak kerasa minyaknya sudah panas dan langsung untuk tempe yang sudah aku iris tipis-tipis ini langsung aku cemplungin aja. Ini kalian pastikan aja semua tempenya terkena minyaknya ya gengs, nggak usah terlalu diaduk-aduk karena kalau belum kering dan tempenya udah kalian aduk-aduk terus nanti akan ambrol istilah bahasa Jawanya atau remuk gengs. Kecuali kalau sudah kalian pastikan ini sudah kering, sedikit kering, kalian bisa untuk aduk-aduk. Pastikan lagi supaya matangnya itu merata dan tidak ada salah satu bagian yang gosong. Intinya sih kalau minyaknya banyak itu lebih mudah sih gengs. Cuma untuk kaum mendang-mending seperti aku pasti akan merasa pemborosan untuk menggunakan minyak terlalu banyak hanya untuk konsumsi keluarga. Padahal mah harusnya untuk keluarga yang terbaik ya gengs. Udah nggak apa-apa lah, namanya juga ibu rumah tangga. By the way, ini tempenya sudah kering dan akan aku lanjutkan di bagian kedua. Tempe yang tadi sudah aku iris tipis-tipis, jadi ini aku goreng 2 part ya gengs.
Untuk tempenya semua sudah aku goreng dan akan aku tiriskan. Sementara aku singkirkan dulu. Akan aku gunakan untuk mengungkep ayam yang tadi sudah aku bumbui. Diungkep sebentar karena nanti akan aku goreng. Lanjut lagi, ayamnya sudah aku ganti dengan wajan yang satunya lagi karena akan aku gunakan untuk bikin kering tempe. Ini kering tempenya aku tumis dulu bawangnya. Kalau kalian mau ikutin ya guys, ini cara aku masak kering tempe yang simple, mudah, dan anti gagal. Intinya bakal kriuk banget. Pertama ini aku tumis dulu bawang merah yang tadi sudah diiris tipis-tipis ya guys. Ini kalian tumis sampai wangi, sampai kecoklatan, dan jangan sampai gosong tapi ya. Kalau bawang gorengnya sudah kering dan kecoklatan seperti ini, langsung kalian angkat dulu. Lalu kemudian kalian tiriskan saja di tempat kalian meniriskan. Lalu kemudian bisa lanjut dengan bawang putihnya. Kalian lakukan hal yang sama seperti bawang merah tadi. Kalian tumis-tumis sampai menguning, sampai kering. Lalu kalau sudah bisa diangkat lagi. Dan kalau sudah diangkat, kemudian bagian selanjutnya adalah cabai. Kalau kalian suka bisa gunakan cabai yang lebih banyak supaya lebih pedas. Ini enggak aku tambahkan terlalu banyak karena aku pengen anak aku juga makan ini. Kriuk-kriuk pasti dia suka banget, Masya Allah. Bawang merah, bawang putih sudah ditumis, sudah aku tiriskan sama cabainya. Lalu kemudian lanjut aku pakai lengkuas, lalu kemudian daun jeruk dan daun salam untuk aromatik. Terus aku tambahkan 1 butir gula Jawa ya geng, 1 gelondong gitu. Terus aku tambahkan juga asam jawa yang sudah dilarutkan sedikit saja karena kalau terlalu banyak nanti takutnya asam. Tadi aku cuma ambil seujung kuku saja, itu masih dikurangi dikit lagi bun, dilarutkan ke dalam air. Lalu aku tambahkan penyedap dan garam. Nah ini tuh tipsnya ya geng, kalau kalian pengen tempe kering kalian itu kriuk-kriuk, jadi untuk bumbunya ini nunggu sampai kira-kira cairan gula merah dan asam jawa ini tuh sedikit mengental, jadi nanti akan mengkristal ke kering tempenya. Dan ini aku intip di bagian nasi kuningnya, ternyata sudah cakep warnanya, Masya Allah, wanginya juga menggoda. Dan ternyata juga sudah matang karena sudah 30 menit lebih gengs. Ini sudah matang, akan aku angkat dulu karena di sebelahnya mau aku gunakan untuk goreng ayam. Dan ini untuk cairan gula merah sama asam jawanya sudah mengental. Lalu aku langsung masukkan kering tempe yang tadi sudah aku goreng. Ini aku salah banget, apinya terlalu besar, nggak aku kecilin dulu guys, jadi agak ada aroma gosong sedikit, tapi nggak apa-apa, masih termaafkan. Dan kata Pak suami masih enak kok gengs. Bukan gosong sih, karena cairan gula jadi cepat mengkristal gitu. Dan ini lanjut aku menggoreng ayam di sebelahnya. Ini ayamnya juga aku cuma beli 1/4 saja gengs, karena ya ini cuma mau bikin nasi kuning buat sarapan aja geng. Sarapan aku, ayahnya Safia, terus mbakungnya Safia, dan ponakan Pak suami juga di rumah belakang. Selanjutnya ini aku mau bikin bihun gorengnya ya guys. Jadi aku sudah chop bawang merah dan bawang putih. Ini tuh tadi dibantu Pak suami, beliau yang chopin. Lalu kemudian bihunnya juga tadi sudah aku rebus dan sudah aku campurkan dengan kecap manis dan saus tiram. Jadi saat meletakkannya nanti sudah tercampur dengan rata untuk kecap dan saus tiramnya guys. BTW ini aku sambil merhatikan ayamnya ya guys, karena kalau ayamnya tertinggal takutnya nanti gosong. Dan untuk bagian bihun gorengnya juga aku tambahkan pakai sawi supaya ada sayurnya, karena dari tadi tuh aku nggak masak sayur geng, sayang banget. Tadinya tuh aku mau bikin urap tapi rasanya pasti nanti terlalu siang untuk makannya, takutnya nanti mbakungnya Safia kelaparan. Dan ini yang tadi sudah aku bahas, bihunnya tuh sudah aku campurkan dengan kecap dan saus tiram. Lalu
Di sini nanti bisa kalian langsung tambahkan untuk penyedap dan garamnya saja. Lebih simpel kan, lebih cepat dan tentunya juga lebih merata. Terakhir ini aku tinggal goreng ikan asinnya, gengs. Ikan asinnya cukup 2 saja karena yang makan paling cuma Mbah Kungnya Safia. Sudah bagian ikan asin dan ternyata lauknya sudah selesai semua. Aku bikin simpel-simpel aja, gengs, nggak terlalu banyak. Lagian ini juga dimakan sendiri, nggak buat pesanan. Ini juga sudah cukup. Ayamnya tadi aku cuma beli seperempat, kayaknya 9.000, tempenya 4.000, bihunnya 2.000, dan aku beli cabai 3.000. Tara, murah banget kan? Udah bisa bikin nasi kuning mewah menurut aku ini. Mewahnya setiap orang kan berbeda-beda ya, gengs. Kalian jangan membuli atau berkata, kayak gini aja udah mewah. Oke, gengs, ini sudah aku tata untuk lauk pauknya dan ini lihat kering tempenya itu sampai mengkristal, gengs, dan benar-benar sekriuk-kriuk itu tahan lama. Kalau kalian mau ikutin tips aku dan misal belum jelas, kalian bisa komen lagi di komentar di bawah ya, gengs. Ini juga ikan asinnya sudah siap, tinggal ditata dan tara, sudah cantik. Tinggal ditambahkan sambal supaya lebih menggoda. Tumpeng mini aku sudah selesai. Benar-benar segabut itu sampai bikin tumpeng mini, gengs. Alhamdulillah sudah jadi dan waktunya kita semua untuk makan. Ini kita mau makan pagi, gengs, saat pengambilan video ini, dan ini aku dubbingnya siang hari. Dah, assalamualaikum.